Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Mas Diansyah Bulan Sari STMM dan teman-teman semua. Sebelum itu perkenalkan, saya Arif Putra selaku moderator pada presentasi kali ini, dan izinkan saya memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari Belgayu Andini, Nurul Hakimah, Gustri Kalika Nanda, Arya Putra Setiawan Maulana sendiri, Widya Lestari, Putri, Sofi Sahrani, Dewa Anwar, dan Liza Nahdul Majidwa. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaan. PT ST Indonesia makmur didirikan pada tahun 2018 oleh Haidar Wijanto, bertujuan untuk meningkatkan status ST sebagai minuman di Indonesia. Haidar Wijanto, pemilik perusahaan ST Indonesia, ialah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan memiliki minat dalam bisnis sejak masa kuliahnya. Awalnya perusahaan ini memulai dengan modal sebesar 3 juta dan peralatan serta stand sederhana di pameran. Namun pada tahun 2021 pendapatan perusahaan telah mencapai sebesar 150 juta per bulan. ST Indonesia awalnya berfokus pada minuman berbasis teh dan secara bertahap memperluas dengan menu yang bervarian seperti susu, buah-buahan, dan varian-varian lainnya. Visi dari ST Indonesia adalah menjadi pemimpin pasar di industri makanan dan minuman, menghasilkan pengusaha Indonesia berkualitas melalui pengembangan berbasis teknologi dan platform pembelajaran. Misi perusahaan ini menciptakan lingkungan yang bermanfaat untuk belajar berwirausaha, membangun merek F&B yang diakui secara internasional, dan mendorong perkembangan 7.000 pengusaha berkualitas pada tahun 2006 melalui kerjasama saling mendukung. Perusahaan ini telah menjadi waralaba dan memiliki 945 gerai waralaba di Indonesia pada bulan September 2022 dengan 68% diantaranya berlokasi di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan pengenalan mereknya, ST Indonesia menunjuk Nagita Slavina, seorang pengusaha dan selebriti terkenal, sebagai CEO pada tanggal 14 Juli 2022, bertujuan untuk mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang mengikuti Nagita Slavina. ST Indonesia telah mengalami pertumbuhan bisnis yang pesat dalam setahun terakhir, menjadi inspirasi bagi pengusaha F&B lainnya. Harga minuman mereka berkisar antara 9.000 hingga 23.000. Adapun struktur perusahaan yang dapat teman-teman lihat di layar tersebut. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya dipersilakan. Terima kasih. Analisis sejauh pada ST Indonesia terdapat 5 faktor. Yang pertama, faktor politik dan hukum, di mana perusahaan ST Indonesia harus memperhatikan kebijakan pemerintah terkait kualitas dan keamanan pangan serta persyaratan regulasi lainnya. ST Indonesia perlu mematuhi regulasi tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk ketentuan mengenai upah minimum, jam kerja, dan perlindungan hak-hak karyawan. Yang kedua, faktor ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif dapat memberikan dampak positif pada bisnis ST Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pendapatan konsumen dapat meningkat dan meningkatnya daya membeli dan permintaan terhadap produk perusahaan. Yang ketiga, faktor sosial, menunjukkan Nagita Slavina sebagai CEO dan pemegang saham di ST Indonesia dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi konsumen terhadap merek ini. Pengaruh selebriti dan influencer dapat membantu dalam memperluas basis penggemar dan meningkatkan popularitas merek ST Indonesia. Yang keempat, faktor teknologi. Tingkat pengetahuan dan penerimaan terhadap teknologi akan mempengaruhi strategi pemasaran dan komunikasi ST Indonesia. Yang kelima, faktor lingkungan. Perusahaan perlu mempertimbangkan pengelolaan limbah yang baik dalam operasional, termasuk pengurangan daur ulang dan pembuangan limbah yang sesuai dengan peraturan lingkungan. Sekian dari materi saya.
terdiri dari 3, haus, mixo, dan menanti. Haus, kelebihan dari haus, popularitas yang tinggi dan penjualan yang cukup tinggi terutama di kalangan mahasiswa dan anak muda. Harga yang terjangkau mulai dari 5.000 per cup, menarik bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Kelemahan dari haus, jumlah cabang yang masih terbatas dibandingkan pesaing lainnya. Tidak memiliki produk berbasis es krim seperti mixo es krim dan tir. Kelebihan dari mixo, produk bestseller seperti strawberry milkshake yang populer di kalangan anak muda. Kehadiran franchise yang luas dengan lebih dari 300 gerai di sejumlah kota besar di Indonesia. Kelemahannya, persaingan ketat dengan brand lain yang juga menawarkan minuman kekinian. Menanti, kelebihan dari menanti, konsep modern fashion specialty yang menarik bagi anak muda dengan cita rasa teh buah modern. Kelemahannya, persaingan dengan brand lain yang juga menawarkan konsep dan variasi produk serupa. Sekian materi dari saya, lanjutkan ke pemaparan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang segmentasi dan targeting. Segmentasi terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Segmentasi demografi terbagi menjadi 3, yaitu anak muda urban, menargetkan individu usia 14 sampai 25 tahun yang tinggal di perkotaan dan memiliki minat terhadap kekayaan minuman kekinian sebanyak 40%. Pelajar dan mahasiswa sebanyak 30% dengan mengarahkan promosi kepada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. 3, pekerja muda, menargetkan individu usia 25 sampai 35 tahun yang bekerja di kota-kota besar dan mencari minuman yang menyegarkan selama jam kerja atau saat bersantai sebanyak 30%. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis terbagi menjadi 3, yaitu pusat perkotaan dengan memfokuskan pemasaran di kota atau kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta, di mana populasi dan kegiatan sosial ekonomi tinggi. Kedua, kampus-kampus menargetkan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan mahasiswa yang merupakan pasar potensial yang besar. 3, yaitu ST Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai brand minuman kekinian dengan fokus pada kualitas dan variasi yang unik. Segmentasi psikografis juga terbagi menjadi 3, yaitu minuman kekinian menarik individu yang tertarik pada minuman terkini seperti minuman boba atau minuman dengan variasi rasa yang unik. Kedua, pencemaran teh, mengarahkan upaya pemasaran kepada individu yang memiliki minat khusus terhadap teh, baik teh tradisional maupun inovasi teh modern. 3, mencari variasi rasa, menarik individu yang mencoba berbagai variasi rasa dan ingin mengeksplorasi sensasi baru dalam meminum teh. Targeting. Target pelanggan usaha bisnis estate ini terbagi menjadi 2, yaitu pada usia muda dari umur 17 sampai 25 tahun, sedangkan usia pekerja dari umur 26 sampai 40 tahun. Minuman es teh ini banyak disukai karena memiliki rasa yang khas dan juga dapat ditemukan di berbagai cabang. Juga memiliki harga yang cukup standar. Target es teh fokus ke seluruh Indonesia di ibu kota provinsi sebagai pusat tempat penjualan. Adapun mereka yang mengonsumsi es teh berada pada kalangan menengah ke atas dan juga kalangan hidup yang lebih modern. Baik, selanjutnya saya berikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang positioning es teh Indonesia.
Seperti yang bisa dilihat dari layar di atas, produk ST memiliki low price dan high quality yang berarti memiliki rasa yang tinggi dan kualitas yang tinggi. Sedangkan produk Mitsui memiliki high price dan low quality yang berarti memiliki rasa yang berkualitas dan apa ini? Berarti memiliki harga yang tinggi tetapi rasa yang cukup dikatakan rendah. Dan produk menanti memiliki high quality dan high price yang berarti memiliki harga tinggi tetapi mempunyai juga rasa dan kualitas yang tinggi. Dan produk house juga memiliki low quality dan low price yang berarti mempunyai harga yang rendah dan kualitas yang cukup dikatakan masih rendah. Dan yang terakhir yaitu Koala ST memiliki high price dan high quality yang berarti memiliki harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Demikian materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai marketing mix 4P. Produk ST Indonesia telah berhasil menghadirkan produk minuman teh yang beragam dengan varian yang sangat unik. Awalnya berfokus pada minuman berbasis teh, perusahaan ini secara bertahap memiliki menu mereka dengan menggabungkan varian baru seperti teh dengan susu, buah, dan rasa lainnya. Produk-produk ini memberikan konsumen banyak pilihan dan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Dapat teman-teman lihat pada layar. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membawakan yaitu harga ST Indonesia menawarkan harga minuman yang terjangkau dengan kisaran harga mulai dari 9.000 sampai 24.000. Harga ini memberikan nilai yang baik bagi konsumen, terutama untuk segmen target yang mencari minuman teh segar dengan kualitas yang baik. Baik teman-teman, ini ada gambar dari layar. Demikian dari materi saya akan melanjutkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai marketing mix. Pada bagian price, perusahaan telah bertransformasi menjadi bisnis waralaba dan memiliki total 945 gerai waralaba di seluruh Indonesia pada bulan September 2022. Dengan penekanan pada area perkotaan dan kampus-kampus, ST Indonesia memiliki lokasi strategis untuk menjangkau target pasar mereka. Keberadaan gerai yang luas di seluruh Indonesia memudahkan aksesibilitas konsumen terhadap produk mereka. Adapun waralaba dapat teman-teman lihat pada layar. Terima kasih. Materi selanjutnya dan Baik, saya akan memaparkan materi dari promosi. ST Indonesia telah berhasil meningkatkan pengenalan merek mereka melalui berbagai upaya promosi. Salah satu strategi yang sukses adalah dengan menunjuk Nagita Slavina, seorang pengusaha dan selebriti terkenal, sebagai CEO perusahaan. Hal ini membantu membangun citra merek yang positif dan menarik perhatian konsumen. Selain itu, ST Indonesia juga menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan iklan di berbagai platform untuk memperluas jangkauan promosi mereka. Dapat kalian lihat di layar contoh dari promosi. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Dengan ini saya mewakili dari kelompok 5 menutup presentasi kali ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.